Shalom. Selamat datang dalam ibadah kita pada hari ini, Minggu 9 November 2025. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menghadap hadirat Tuhan kita saat teduh. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Apakah setia? Bapa yang baik, Engkau Allah yang hidup, yang memberikan kami kehidupan dan hidup yang baru. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Minta ampun karena terkadang kami mencari kemuliaan untuk diri kami, bukan untuk kehormatan Tuhan. Untuk itulah Tuhan, saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menuntun kami, menolong kami, agar kebenaran yang kami renungkan menjadi kekuatan dalam hidup kami, sehingga hidup kami sepenuhnya memuliakan Tuhan. Terima kasih. Ini kami Bapa siap mendengarkan pengajaran dari firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Ya, kita bersyukur hari ini dalam anugerah Tuhan kita berada di minggu yang kedua di bulan November, ya. Jadi sebulan lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Hari berganti hari, seolah-olah begitulah keadaan hidup kita, seperti roda yang memang seharusnya berputar. Memang benar, roda pasti berputar, walaupun terkadang ada saatnya berhenti. Tetapi yakinlah, ketahuilah bahwa setiap perputaran roda itu pasti akan mengalami waktu yang berbeda. Ya, kita duduk di tempat ini seolah-olah masih sama. Ibu Lydia masih tetap di bangku yang sama. Ibu Elis pindah sudah kemarin di sini, sekarang di sana, ya. Vio tetap di bangku yang sama, Adri pun ya, di bangku yang sama, gitu ya. Tetapi yakinlah, walaupun kita mungkin berada di situasi yang sama, tetapi tidak ada yang pernah sama dalam kehidupan kita. Ya. Nah, untuk itu mari kita melihat satu bagian dari kehidupan kita yang tentunya sangat penting
di dalam kita menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya, yang dimana kita perlu menyatakan kasih kita dengan tindakan, mengasihi dengan tindakan. Berarti ada orang yang mengasihi dengan bukan tindakan, dengan kata-kata saja. Nah, ini masalah yang nyata yang sering kita alami. Apa masalahnya? Orang terkadang bilang saya mengasihi engkau, orang bilang saya peduli dengan engkau. Orang kemudian berkata Tuhan memberkati, ataupun orang bilang kasihan ya, tetapi kemudian hanya berhenti di situ tanpa ada tindakan yang nyata. Dan ini yang sering terjadi juga dalam kehidupan Kristiani. Ada orang bilang saya mengasihi, tetapi tidak mau memberi waktu untuk orang yang dikasihi, tidak mau memberi perhatian kepada orang yang dikasihi, ataupun tidak mau berkorban untuk orang yang dia katakan dia kasih. Dan lebih ironisnya lagi, banyak orang Kristen berkata saya mengasihi Tuhan, tetapi lebih banyak waktunya dengan yang lain, bukan dengan Tuhan. Kalau kita mengasihi seseorang, apa yang terjadi? Kita pasti selalu ingin dekat dengan orang itu. Betul? Saya ingat waktu saya jatuh cinta dengan mantan pacar saya gitu ya. Itu setiap malam rasanya pingin ke rumah gitu ya. Masuk di gang apa itu? Gang Paguntaka itu. Ini ada saksi ya, berdua. Pasti pingin bertemu ya. Siang malam pingin bertemu. Itu pasti. Beliau tugas di mana? Di Malinau. Ya, enggak lupa. Setiap malam pasti telepon. Kalau teleponan itu berjam-jam, betul ya? Nah, betul. Sekarang kalau telepon susah sudah. Bukan karena enggak saling mengasihi dan mencintai, karena memang satu rumah gitulah ya. Tapi inilah situasi kita. Ketika kita berkata mengasihi, mencintai, kita pasti akan terikat, terhubung dengan yang kita kasihi, yang kita cintai. Ya. Dan tentu juga kita pasti akan berusaha untuk melakukan apa yang diinginkan oleh orang yang kita kasih. Dan sekarang hal yang paling sering terjadi dan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, yang masih ada sampai sekarang, yang biasanya lebih lama bertahan, itu kasih orang tua terhadap anak. Betul? Kita sekarang orang tua berjuang untuk siapa? Untuk anak-anak. Dulu kita berjuang untuk siapa? Diri kita sendiri. Ya, itu pasti itu. Ya. Sekarang orang tua pasti apapun untuk anak itu rela berkorban. Tetapi anak-anak itu terkadang melupakan orang tua. Itu sering seperti itu. Dan memang realitas seperti itu. Saya juga dulu waktu masih muda, mana saya peduli dengan orang tua saya. Dan terkadang saya pikir orang tua saya tidak peduli dengan diri saya, dengan anak-anak. Itu realita yang ada. Jadi anak-anak yang belum menikah, yang belum punya anak, ingatlah, ketika orang tua kalian sibuk dengan berbagai kesibukan, itu bukan berarti mereka tidak mengasihi kita sebagai anak-anak. Saya sudah cerita, saya nanti tahu papa saya mengasihi saya, mama saya mengasihi saya setelah saya umur berapa? 23 tahun kalau tidak salah. Setelah saya pelayanan, ketemu dengan seorang pendeta. Pendeta itu bilang, Felix, papa kamu setiap kali datang ke gereja berdoa untuk kamu. Dan bukan sekedar berdoa, tetapi sambil menangis untuk kalian, anak-anaknya. Padahal sebelum itu saya selalu pikir mungkin papa tidak mengasihi saya. Kenapa? Karena saya kalau dengan papa orang tua itu jarang ngomong, jarang ngobrol. Datang ke rumah ya seperti itu sajalah. Makan pun ya begitu saja. Kadang-kala makan sendiri-sendirian.
Sudah, jadi bertemu nanti kalau ada keperluan. Gitu ya. Biasa gitu ya anak-anak gitu kan. Nanti biasanya cari orang tua kalau ada keperluan. Butuh uang, butuh ini, baru cari orang tua. Selama dia bisa menyediakan kebutuhannya sendiri, terkadang dia lupa dengan orang tua. Tetapi orang tua, dimanapun anak berada, sangat merindukan dan memikirkan anak-anaknya. Nah, untuk itu Bapak Saudara, mari berdasarkan firman Tuhan, bagaimana kita mau menggenapi firman Tuhan ini, supaya kita mengasihi bukan dengan sekedar perkataan, bukan dengan sekedar simbol-simbol, tetapi memenuhi ketetapan firman Tuhan. Yang pertama, dasar mengapa kita harus mengasihi dengan tindakan, karena kasih ini adalah perintah Tuhan. Sejak mulanya ketetapan dan perintah Tuhan, Tuhan memerintahkan supaya engkau saling mengasihi. Firman Tuhan berkata, bukan perintah baru yang kuberikan kepadamu, tetapi perintah yang memang sudah dari sejak lama, yaitu saling mengasihi. Kenapa? Karena Allah kita adalah Allah yang kasih. Allah kita adalah Allah yang maha pengasih. Jadi sekali lagi, kasih itu bukan perintah baru. Ini merupakan dasar dari kehidupan orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita percaya karena kasih Kristus. Dan firman Tuhan berkata, sebenarnya ketika kita mengasihi Kristus, bukan karena kita yang terlebih dahulu mengasihi Dia, tetapi karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi sebelum kita mengasihi Kristus, Kristus sudah mengasihi kita. Karena kasih itulah yang tumbuh dalam hidup kita, maka kita boleh mengasihi Kristus dan harus mengasihi sesama kita. Jadi itu benih awal kehidupan orang Kristen, sehingga dia percaya kepada Kristus. Kenapa? Karena ada benih kasih yang diberikan Kristus dalam kehidupan kita. Tanpa kasih Kristus, kita nggak akan mungkin bisa mengasihi Allah, mengasihi orang lain. Dunia sekarang bukan kekurangan orang pintar, bukan kekurangan orang kaya, tetapi kekurangan orang yang mau mengasihi dengan kepedulian nyata. Ketika orang celaka, banyak orang mengasihi, tapi apa yang dilakukan? Langsung ambil handphone, langsung di video, gitu ya, langsung viral. Itu yang paling utama. Itu biasanya seperti itu. Ya. Bapak Saudara, ini bagian yang pertama. Kasih itu adalah perintah Allah sejak mulanya. Persoalannya Bapak Saudara, kalau sampai sekarang kita sulit mengasihi, coba cek, apakah benar kita sudah merasakan kasih Kristus itu dalam hidup kita? Apa kasih Kristus itu? Yang pertama, Dia menerima kita apa adanya. Itu kasih Kristus. Seberapa banyak, seberapa besar dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, Tuhan tetap menerima kita apa adanya. Bapak Saudara, ini yang saya renung-renungkan hari ini. Kalau engkau mau mengasihi, kembalilah ke dasar. Apa dasar kehidupan kita? Coba cek, apa dasar kehidupan kita sampai kita ada saat sekarang? Saya berpikir yang pertama, saya sudah melayani. Apakah itu dasar? No. Saya sudah sekolah, pendeta, sarjana teologi. Apakah itu dasar? Bukan. Saya sudah dewasa? Bukan. Dasar mula sehingga saya ada di dunia, yaitu ketika saya lahir dari kandungan ibu saya.
Itu yang pertama. Jadi bagaimanapun keadaan orang tua kita, ibu kita, mari hormati, kasihi mereka. Kalau kita nggak mengerti akan kasih yang dasar ini, kita tidak akan mungkin mengerti kasih Kristus yang sudah berkorban mati di kayu salib untuk kita. Jadi kasih dalam tanda kutip duniawi kepada sesama dasarnya harus dimulai dari kasih kita kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tualah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita sehingga kita ada di dunia ini. Tanpa kasih dari orang tua kita, kita tidak mungkin ada di dunia saat sekarang. Yang berikutnya, kasih secara rohani kita harus dimulai dari kasih Kristus dalam kehidupan kita. Itu dasarnya. Mengapa kasih Kristus? Karena Dia sudah mati untuk kita, sudah berkorban untuk kita, sehingga kita boleh mengalami kelahiran baru. Kita menjadi orang yang percaya, yang diselamatkan. Kalau kita mengasihi, kita mengerti akan dasar kasih ini, yakinlah dalam kehidupan keseharian kita, kita tidak akan pernah kecewa dengan orang tua kita. Walaupun kita sadar orang tua kita banyak keterbatasan, orang tua kita juga pasti banyak kesalahan. Tetapi kalau kita menyadari, mengerti akan dasar utama akan kasih ini, segala kesalahan, segala kelalaian orang tua, kita pasti bisa terima. Demikian juga dengan kasih Kristus. Kalau kita tahu, mengerti, mengalami dasar kasih Kristus ini, di mana kita tahu hanya karena darah pengorbanan Kristus, kemudian kita mengalami kelahiran baru, kita tidak akan pernah kecewa dengan Kristus. Bagaimanapun situasi hidup kita saat ini. Kenapa? Sama seperti hanya ibu kita yang bisa melahirkan kita, demikian juga hanya Kristus yang bisa melahirkan kita menjadi manusia baru. Tidak bisa yang lain, tidak ada. Itu satu-satunya. Kalau ada pilihan lain Bapak Ibu Saudara, boleh. Tetapi ini tidak ada pilihan lain. Itulah kehidupan yang harus kita sadari. Yang paling utama, yang paling dasar. Yang paling dasar itu kasih. Makanya ada lagu pepatah bilang, kasih ibu sepanjang masa. Ya. Kasih ibu sepanjang masa. Oke, jadi ini Bapak Saudara, bagian yang penting. Mengapa kita harus mengasihi? Karena kasih adalah dasar kehidupan kita sebagai manusia duniawi dan juga sebagai manusia rohani. Itu kasih. Dan ingat, Allah kita adalah Allah yang maha pengasih. Yang kedua, kasih membuktikan bahwa kita memiliki hidup yang kekal. Kalau kita belum bisa mengasihi, maka sekali lagi perlu dipertanyakan, perlu periksa, apakah benar kita sudah mengerti akan kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah mengalami kasih Kristus itu dalam hidup kita. Yang dimana kasih Kristus bukan sekedar bilang aku mengasihi engkau, tidak. Tetapi kasih dengan pengorbanan, dengan nyawa. Dan juga pengorbanan bukan hanya dengan nyawa, tetapi dengan satu janji, yaitu apa? Tidak pernah meninggalkan kita sampai akhir zaman. Itulah kasih Kristus, kasih yang kekal, tidak pernah berhenti. Ya. Ingatlah Bapak Saudara, bahwa dunia mungkin bisa membenci kita.
Tetapi disinilah akan membedakan kita dengan dunia. Ketika dunia membenci kita, apa yang akan kita lakukan? Balik benci? Enggak, yakin. Balik benci? Kalau kita balik benci, maka yakinlah kasih itu akan lenyap dari antara orang-orang. Kenapa? Hanya orang-orang Kristen yang sudah merasakan kasih Kristus yang bisa mengalami hal ini. Dan inilah ketetapan Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa? Kasihilah orang yang membenci kamu. Kalau engkau hanya mengasihi orang yang mengasihi engkau, apa bedanya engkau dengan orang yang tidak percaya Tuhan? Yang membedakan kita dengan orang dunia yang tidak percaya Tuhan adalah ketika kita dimampukan mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Tetapi ingat, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ayat terakhir dia bilang apa di situ? Ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Banyak orang yang kemudian menyalahartikan, memanfaatkan kata kasih ini untuk sekedar memuaskan keinginannya. Maksudnya apa? Kalau kita mau mengasihi Bapak Saudara, tetap mengasihi dalam kebenaran. Kalau kita mengasihi dengan sesuatu di balik kasih kita, benar mungkin kita bisa mengasihi dengan tindakan. Tetapi kalau kita mengasihi tidak sesuai dengan kebenaran, maka itu sama saja kita tidak menggenapi firman Tuhan. Contohnya apa? Banyak orang sekarang berkata dia mengasihi dengan menggantikan dengan simbol-simbol. Contoh, anak-anak menyatakan kasih kepada orang tua dengan apa? Kira-kira dengan apa? Anak-anak ketika dia menyatakan kasih dengan orang tua sekarang ngapain? Yang pertama dengan simbolnya dengan apa? Salaman, baru kemudian cium. Betul ya? Atau cipika, cipiki. Kalau seorang menyatakan kasih dengan apa? Betul ya? Saya percaya Ibu Elis, Ibu Lydia, ibu-ibu tidak sembarang orang ketika ketemu langsung cipika, cipiki. Betul? Yang kita biasa lakukan adalah orang yang kita kasihi, atau paling tidak orang yang kita kenal, yang akrab dengan kita. Betul ya? Kalau tidak gimana? Berani? Enggak berani. Tetapi ingat, apakah itu simbol kita mengasihi? Ingat, Tuhan Yesus, dia diserahkan oleh siapa? Orang yang mencium dia. Orang yang mencium dia. Jadi jangan pikir ketika kita bertemu dengan orang, aduh dia mengasihi kita langsung cipika cipiki. Ingat, jangan-jangan sekarang dia cipika cipiki dengan kamu, sebentar dia jual kamu. Ya, benar. Anak-anak pun demikian, menyatakan hormat ke orang tua, ambil tangan salam. Betul ya? Kita senang melihat, rasanya terharu. Tetapi hati-hati. Bisa jadi nanti tangan yang kemudian ditaruh di kepala orang tua, itu tangan juga yang akan membuat orang tua menangis. Jadi Bapak Saudara, simbol dari kasih bukan sekedar apa yang kita lakukan, tetapi harus dari hati kita. Benar. Saya akan sangat kecewa dengan anak-anak saya. Makanya anak-anak saya nggak pernah ngajar kalau salam seharus begini, enggak. Tapi saya mau anak-anak saya benar-benar bertumbuh di dalam kasih. Bukan sekedar mau menyatakan begini, tidak. Lebih baik dia tidak salaman, kasih tangan di kepala atau di mana, tetapi dia mau taat, tunduk, hormat kepada orang tua, daripada dia melakukan hal itu tapi tidak mau hormat kepada orang tua. Hormat orang tua gimana? Mengasihi orang tua gimana? Taat perintah orang tua. Sama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Mengasihi Tuhan gimana? Mengasihi Tuhan Bapak Saudara bukan sekedar maaf datang gereja, menunjukkan kita rajin ibadah, tidak.
Mengasihi Tuhan adalah dimanapun kita berada, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Walaupun itu penting, walaupun itu perlu, tentunya kita datang di ibadah untuk apa? Mendengar kebenaran firman Tuhan, kita belajar darinya. Supaya apa? Kita tahu apa yang harus kita lakukan supaya menyenangkan Tuhan. Kalau tidak, di mana kita bisa dapatkan? Bapak Saudara, mengasihi Tuhan ini perlu diwujudkan. Sekali lagi, kita nggak akan mungkin bisa mengasihi orang-orang yang membenci kita tanpa dasar yang benar dari kasih Kristus. Masih ingat bagian ini? Di mana ada kasih dan kesatuan, di situ ada hadirat damai sejahtera Allah turun. Minggu lalu masih sama. Kesatuan, hidup dalam kesatuan. Karena Mazmur 133 bilang apa? Lagu yang Ibu Aura sampaikan, nyanyikan minggu lalu. Sungguh alangkah baiknya, gitu ya. Sungguh alangkah indahnya, betul. Bila saudara seiman hidup hidup rukun bersama dalam persatuan. Kenapa? Karena kesanalah berkat-berkat Tuhan diperintahkan, dicurahkan dalam kesatuan. Kita nggak mungkin bersatu tanpa kasih. Apa yang mengikat kita sehingga kita menjadi satu kesatuan? Kasih. Hanya kasih. Ya. Keluarga mungkin bisa hidup satu rumah, tetapi yang membuat mereka menjadi satu apa? Kasih. Karena keluarga yang hidup satu rumah tanpa kasih, gimana? Kelihatan mereka satu rumah, tetapi tidak ada damai sejahtera. Ya. Oke. Kasih sejati meneladani Kristus yang berkorban. Mari kita baca bersama. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 1 Yohanes 3 ayat 16. Kasih Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Makanya dia bilang kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ini kata wajib artinya apa? Kata wajib artinya apa? Harus kita lakukan. Kalau kata hak artinya apa? Hak. Milik. Artinya apa? Hak kita. Ya harus kita miliki. Ya harus kita dapatkan. Itu hak saya, berarti saya harus dapatkan. Tidak boleh diganggu gugat. Kalau kewajiban itu harus kita lakukan. Lebih enak dapatkan melakukan yang mana? Hak atau kewajiban? Hak. Hak. Kita biasa pingin mendapatkan hak kita, menuntut hak kita. Tetapi kalau kita dituntut kewajiban kita terkadang banyak alasannya, ya, banyak pertimbangannya. Bapak Saudara, firman Tuhan bilang, karena Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita. Amin. Siap menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Jadi kembali lagi ke ayat 18, sesuai dengan kebenaran. Jangan kemudian menyerahkan nyawa kita tanpa kebenaran. Itulah kasih Kristus. Ingat ketika Paulus mengajarkan tentang karunia-karunia, ada orang yang bahkan bisa rela mengorbankan nyawanya, mau rela dibakar, mau mati. Tetapi kalau tanpa kasih, itu semua sia-sia. Jadi dasar adalah kasih yang benar di dalam Kristus. Dan ingat, keteladanan kita adalah Kristus yang telah berkorban untuk kita. Kasih sejati bersumber dari teladan Kristus.
yang rela mengorbankan dirinya. Hanya Kristus, Bapak Saudara, bukan siapa-siapa, hanya Kristus. Dan ingat, kasih Kristus bukan dia mengiyakan semuanya. Ada bagian-bagian tertentu yang dia tolak. Bahkan bukan hanya sekedar ditolak, dia marah, dia lawan, melakukan tindakan, benar-benar melawan. Ingat ketika dia berada di Bait Allah, ketika dia marah dengan orang-orang yang berjualan di pelataran Bait Allah. Orang terkadang berpikir ketika orang marah dengan kita, orang tegur dengan kita, yang biasanya pertama muncul adalah apa? Dia tidak suka dengan saya. Tetapi Bapak Saudara, saya secara pribadi sangat menghargai orang yang berani dan rela menegur saya. Kenapa? Karena nggak mungkin kita ditegur tanpa orang itu tahu bahwa kita melakukan kesalahan. Betul? Walaupun belum tentu yang dia tegur menurut dia salah itu benar. Karena masing-masing kita punya prinsip yang berbeda. Tetapi kalau orang lain menegur kita, berarti dalam kacamata dia ada sesuatu dalam diri kita yang salah dan yang perlu dikoreksi. Tinggal kita harus klarifikasi, benar tidak yang dia katakan itu salah atau tidak. Jangan juga kita mentah-mentah terima. Bukan semua orang bilang dalam kehidupan kita salah itu pasti salah. Tidak. Belum tentu. Tetapi yang poin yang utama, kalau ada orang menegur kita, berarti dia peduli dengan kita. Kalau orang tidak peduli, sudah salah bagaimanapun kita dan itu sudah benar-benar salah, dia tidak akan pernah mengingatkan kita. Tetapi kalau ada orang yang mau menegur kita, berarti dia memperhatikan kita. Ya. Dia mengasihi kita. Kasih sejati sekali lagi bersumber dari keteladanan Kristus. Mengasihi berarti kita boleh memberi waktu, memberi perhatian, bahkan harta bagi mereka yang membutuhkan dengan tindakan. Ya. Dan saya bersyukur jemaat Tuhan di tempat ini membuktikan hal ini. Bukan saja mengasihi dengan memberi waktu, bukan saja mengasihi dengan perhatian, tetapi mengasihi juga dengan harta dan sebagainya. Jadi di dalam kesempatan ini marilah kita semakin meningkatkan kasih kita. Untuk apa? Bukan untuk sekedar memuaskan diri kita, tetapi untuk meneladani Kristus yang terlebih dahulu mengasihi kita. Bapak Saudara, ingatlah, ketika kita mengasihi orang lain, belum tentu kita akan dikasihi oleh orang yang kita kasihi. Benar? Bukankah Allah juga, Yesus juga mengalami hal yang sama? Yesus mengasihi seluruh dunia. Tapi apakah dunia ini mengasihi Yesus? Tidak. Bahkan Yesus sendiri pun berusaha dan dia disalibkan oleh orang-orang yang dia kasih, yang dia cintai. Jadi kalau kita mengasihi orang dan tanpa mendapatkan balasan kasih dari orang itu, ingatlah, Kristus terlebih dahulu sudah mengalaminya. Apakah kita akan berhenti mengasihi? Tidak. Kita akan terus mengasihi. Dan ingatlah, di dalam pembacaan kita tadi, Yohanes menegur keras orang yang menutup hati terhadap sesama, padahal mereka mampu menolong orang tersebut. Ya. Ini bagian utama, bagian poin penting di dalam pembacaan kita ini. Pada zaman itu, banyak orang Kristen bisa menolong orang lain, tetapi dengan berbagai alasan mereka hanya berkata, Tuhan memberkati. Masih ingat ketika Yohanes bilang iman tanpa perbuatan adalah mati? Itu sama, kasih tanpa perbuatan itu juga mati. Ada orang datang sedang kedinginan, kemudian kita berkata,
pergilah, engkau akan mendapatkan kehangatan. Tetapi kemudian kita nggak mau memberikan dia pakaian, padahal di lemari kita bertumpuk-tumpuk pakaian yang kita miliki. Tetapi kita yakin dia akan mendapatkan kehangatan. Itu iman tanpa perbuatan. Kasih tanpa perbuatan pun sama. Kita tahu orang membutuhkan, tetapi kita mengabaikan kebutuhan orang tersebut. Ya. Mari kita baca bersama sekali lagi. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Amin. Mau mengasihi dengan tindakan, mulailah dari orang yang terdekat dengan kita. Tuhan Yesus bilang apa? Maaf, firman Tuhan bilang apa? Jika engkau mengasihi, mulailah dari saudara seiman. Mengapa harus dari saudara seiman? Mengapa? Ini kayaknya hari Minggu ini hari jatuh HP-nya Vio ya. Minggu lalu pun sama, minggu lalu 3 kali, ini baru sekali ya. Mengapa dimulai dari saudara seiman? Kalau satu iman artinya apa? Kita sama. Kalau kita dengan orang yang sama sulit mengasihi, maka yakinlah kasih kita dengan orang yang tidak sama itu berarti palsu. Yakinlah. Yakinlah. Kalau orang yang di samping kita, keluarga kita tidak bisa kasihi, maka kasih kita dengan orang yang baru pertama kali kita kenal, apalagi orang yang tidak kita kenal, itu juga bisa dikatakan palsu. Ya. Mungkin ini agak keras, tetapi inilah kebenaran. Jika engkau ingin mengasihi, mulailah dari saudara seiman. Bukan kita tidak boleh mengasihi orang yang tidak seiman, tetapi ini mengajarkan prinsip penting dalam kehidupan kita. Kalau orang yang seiman saja kita nggak bisa kasihi, maka orang yang tidak seiman, percayalah, kita pasti tidak akan bisa kasihi mereka sebagaimana dengan kasih Kristus. Kita bisa memberikan banyak hal untuk mereka, kita bisa berkorban banyak hal untuk mereka, tetapi pengorbanan dan pemberian kita itu bukan karena kasih, hanya seperti aktualisasi diri kita supaya dilihat orang, bukan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita dengan kasih yang sudah Kristus nyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita nyatakan dengan semakin giat di hari-hari kehidupan kita ini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah menolong kami, memberkati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami, mengingatkan kami kembali agar kami hidup di dalam kasih. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, maka selayaknya sebagai kewajiban kami juga harus mengasihi orang lain, mengasihi Tuhan. Tolong Tuhan, banyak hal dalam kehidupan kami, kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk menyatakan kasih kepada sesama kami, tetapi terkadang kami mengabaikan hal itu. Tolong Tuhan. Dan biarlah sebagaimana kebenaran firman Tuhan, kami mengasihi dengan meneladani Kristus yang rela berkorban untuk kami, dan kami mengasihi tetap di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Tolong kami, Allah Roh Kudus, biarlah kami dimampukan untuk mengerti lebih dalam firman-Mu ini, sehingga Kristus yang mengasihi kami semakin dikenal oleh orang-orang yang mengenal kami. Terima kasih banyak Bapa. Kesempatan ini Tuhan kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan tolong, Tuhan mengasihi bangsa kami, pemerintahan kami. Dari pusat sampai ke daerah-daerah, di beberapa tempat sedang mengalami konflik. Tuhan tolong, biarlah di dalam anugerah Tuhan, pemerintah kami diberikan hikmat kebijaksanaan untuk boleh melakukan tindakan-tindakan yang benar, agar supaya apa yang telah ditetapkan, program-program yang baik itu boleh dilaksanakan. Terima kasih
Aparat keamanan Tuhan berkati mereka. Biarlah mereka boleh berdiri sebagaimana ketetapan hukum yang ada. Tuhan tolong agar supaya melalui aparat keamanan kami, bangsa Indonesia, negara kami ini boleh mengalami ketenangan, keadilan, kesejahteraan. Terima kasih banyak Bapak. Berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia. Tuhan tolong agar supaya gereja-gereja dunia, gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia boleh benar-benar menempati apa yang Tuhan telah firmankan. Gereja Tuhan, orang percaya adalah garam dan terang dunia. Di mana dia berada, dia menerangi dunia, dia menggarami dunia ini. Tuhan tolong. Beberapa gereja sedang mengalami penganiayaan. Tuhan, kuatkan saudara-saudara seiman kami, sehingga di tengah-tengah penganiayaan yang mereka alami, mereka boleh tetap bersandar kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Berdoa untuk pelayanan di tempat ini. Tuhan tolong. Ada program-program yang akan kami kerjakan di hari-hari ke depan. Tuhan berkati. Dan terkhusus untuk rencana perayaan Natal pada tanggal 8 Desember di tempat ini dan 11 Desember di Air Hitam. Tuhan tolong. Di dalam segala persiapan yang sedang dilakukan, dikerjakan, Tuhan berkati agar supaya kami diberikan hikmat, kekuatan, supaya kami boleh menjalani, mempersiapkan dengan baik, sehingga perayaan Natal ini boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak untuk semuanya. Dan kami berdoa juga untuk orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tuhan tolong beri kesempatan bagi mereka untuk melihat kasih Kristus, mendengarkan kebaikan Kristus, merasakan kasih Kristus melalui orang-orang percaya. Tuhan tolong, biarlah firman-Mu digenapi, dari seluruh suku, kaum, bangsa, dan bahasa boleh mendengarkan kabar baik ini. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Dan kalau sebentar kami melanjutkan ibadah kami, Tuhan berkati, sehingga kami benar-benar boleh menikmati berkat Tuhan melalui ibadah yang kami lakukan. Jemaat Tuhan yang tidak hadir bersama dengan kami, yang mungkin sakit, Tuhan tolong agar supaya mereka boleh mendapatkan kesembuhan. Yang melalaikan ibadah mereka, Tuhan tolong ampuni agar supaya mereka boleh terlepas, mereka boleh menang atas kelalaian-kelalaian, dan mereka pada hari-hari berikut boleh bersama-sama dengan kami. Berkati Tuhan jemaat Tuhan dalam segala usaha pekerjaan yang sedang mereka geluti. Tuhan tolong mampukan mereka untuk boleh mempersiapkan dengan baik, bekerja dengan baik, supaya boleh mendapatkan hasil yang baik di dalam usaha pekerjaan mereka. Mereka yang masih mencari pekerjaan, bukakan jalan supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang layak. Anak-anak kami di dalam pendidikan mereka, bangku sekolah, berkati Tuhan. Biarlah mereka diberikan hikmat untuk boleh mengerti pelajaran-pelajaran yang diberikan, dan mereka bertumbuh dewasa, bertambah pengetahuan, bertumbuh iman mereka Tuhan. Untuk itu Bapak, sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan menolong kami, menyertai kami, supaya kami boleh tiba di tempat tujuan kami, di rumah kami, bertemu dengan keluarga, dengan membawa berkat-berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah dalam Putranya Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa, saat ini sampai selama-lamanya. Amin.